Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deska Indra Herawati dari kelas 2D PAI khusus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah ilmuwan Al-Khwarizmi dalam bidang matematika. Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang hasil dari suatu hitungan dan yang berhubungan dengan bilangan juga angka. Matematika juga berguna untuk mengasah otak agar lebih kritis dan bisa lebih cepat dalam berhitung. Al-Khwarizmi mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ilmuwan ini lahir di sebuah kota kecil bernama Al-Khwarizmi. Selain menjadi seorang ahli matematika, Al-Khwarizmi juga ahli dalam bidang ilmu, seperti astronomi, musik, filsafat, geografi, dan kimia. Sepanjang hidupnya, Al-Khwarizmi mengabdi dalam bidang pendidikan dan riset ilmiah. Hal itu membuatnya mahir dan menguasai bahasa-bahasa, dan juga menerjemah buku. Berkat kecintaannya terhadap dunia pendidikan, dia berhasil membuat banyak karya. Salah satunya yaitu Al-Jabar, serta buku yang dia tulis yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, yang menjadi dasar dalam pembelajaran aljabar ilmu matematika. Kecerdasan Al-Khwarizmi ini membuat banyak ilmuwan barat, yaitu salah satunya Kopernikus, terpengaruh terhadap teori yang dikemukakan oleh Al-Khwarizmi. Yang pertama yaitu pembelajaran matematika. Kata matematika berasal dari kata matema yang dalam bahasa Yunani diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan atau belajar, dan juga kata matematikos yang artinya sebagai suka belajar. Matematika menurut Johnson dan Michaelis mengatakan bahwa matematika adalah bahasa simbolis yang berfungsi untuk mengekspresikan hubungan kuantitatif, sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Lerner mengemukakan bahwa matematika selain sebagai bahasa simbolis juga sebagai bahasa universal yang memungkinkan manusia memikirkan, mencatat, serta mengkomunikasikan ide mengenai elemen dan kuantitas. Yang kedua yaitu pandangan Islam terhadap pendidikan. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keseimbangan kehidupan antara makhluk satu dengan lainnya. Yang kedua yaitu penerapan matematika dalam pandangan Islam. Matematika Islam merupakan matematika yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai postulat. Bilangan ganjil dan genap. Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam yang bersifat qat'i, yang secara murni merupakan wahyu dari Allah. Dalam hal ini, Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan yang telah banyak dibuktikan oleh para ahli dewasa. Salah satunya yaitu Syekh Tantawi Jauhari dalam tafsirnya Al-Jawahir telah memberikan penafsiran bahwa Allah telah bersumpah dengan ilmu secara keseluruhan. Dia bersumpah dengan bilangan genap dan ganjil, yang keduanya merupakan bilangan asal firman Allah. Yang kedua yaitu sudut. Al-Quran juga mengandung banyak aspek matematika, seperti hukum waris, serta dampak sosial, moral, dan ekonomi. Dan hal ini termasuk dalam aspek niaga atau perdagangan. Di samping itu juga terdapat bentuk transformasi sholat atau tentang putaran sudut yang dibuat saat melakukan sholat. Salah satunya sholat gerhana yang berhubungan dengan terjadinya gerhana matahari atau bulan. Dalam sholat gerhana ada 2 kali ruku dan setiap rukunya dianggap bersudut 90 derajat. Jika dijumlah maka sudutnya menjadi 180 derajat. Dan dalam matematika membentuk garis lurus. Ratusan tahun kemudian para ahli menemukan bahwa gerhana terjadi akibat posisi bulan, bumi, dan matahari berada pada satu garis lurus.
Yang selanjutnya yaitu nilai pi dengan tawaf dan Ka'bah. Tawaf adalah salah satu rukun haji, yaitu mengelilingi Ka'bah. Di dalam rumus luasan atau keliling lingkaran, selalu digunakan alat ukur yang disebut pi yang besarnya 22/7 sama dengan 3,14. Angka 22 dan 7 mempunyai korelasi dengan ibadah haji dan rukun tawaf. Surat yang artinya haji adalah surat ke-22, yaitu Al-Hajj. Tawaf membentuk lingkaran sebanyak 7 kali. Dilihat dari kombinasi angkanya, yaitu 22 dan 7, persis sama dengan pi lingkaran, yaitu 22/7. Yang selanjutnya yaitu FPB dan KPK. Dalam Al-Quran yang secara tersirat memerintahkan umat Islam untuk mempelajari matematika, yakni berkenaan dengan masalah faraid. Masalah faraid adalah masalah yang berkenaan dengan pengaturan dan pembagian harta warisan bagi ahli waris menurut bagian yang ditentukan dalam Al-Quran. Untuk dapat memahami dan dapat melaksanakan masalah faraid, maka hal yang perlu difahami terlebih dahulu adalah konsep matematika yang berkaitan dengan bilangan pecahan, pecahan senilai, konsep keterbagian, faktor persekutuan terbesar, yaitu FPB, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, serta konsep pengukuran yang meliputi pengukuran luas, berat, dan volume. Yang selanjutnya yaitu diagram Venn. Dalam suatu diagram Venn terdapat bagian-bagian. Di dalamnya terdiri dari himpunan-himpunan, dan dalam himpunan tersebut terdapat elemen-elemen himpunan dalam diagram Venn, yang merupakan himpunan semua objek dari suatu pembicaraan disebut himpunan semesta. Kesimpulannya yaitu, ilmu merupakan salah satu perantara untuk memperkuat keimanan. Iman hanya akan bertambah dan menguat jika disertai ilmu pengetahuan. Bagi orang Muslim, Al-Quran adalah salah satu kitab suci yang memiliki semua rahasia kehidupan. Dan matematika dapat membantu memberikan penjelasan dengan bahasa simbolik secara ilmiah terhadap Islam. Namun, tingkat kebenaran secara teologis dari hasil pengkajian tersebut hanya Allah yang mengetahui. Sebab kebenaran ilmu pengetahuan itu bersifat relatif, sedangkan kebenaran Islam adalah mutlak. Al-Quran memuat segala sesuatu sesuai dengan firman Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang aku tinggalkan dalam Al-Quran. Karena pada dasarnya matematika sangat erat dengan kegiatan spiritual umat Islam, serta dengan pelajaran matematika dan Islam, kita dapat meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.